Apakah Allah SWT bisa menurunkan uang dan makanan dari langit jika kita tidak bekerja dan hanya ibadah, sedangkan jika tidak makan dalam 1 hari sudah mati? Don, aku kepikiran sesuatu yang ekstrim. Kalau Allah itu maha kuasa, dia bisa kan turunkan uang dan makanan langsung dari langit buat orang yang cuma ibadah seharian tanpa kerja? Apalagi kalau orang itu nggak makan sehari saja bisa mati. Kenapa Tuhan nggak melakukan itu saja buat hambanya yang paling soleh? Wah, ini pertanyaan tentang iman dan kenyataan yang menarik, Yan. Secara teori, bagi Allah yang menciptakan alam semesta, menurunkan makanan dari langit itu hal kecil. Alkitab dan Al-Quran pun punya cerita tentang itu, seperti mana yang turun dari langit untuk bangsa Israel, atau hidangan Al-Maidah untuk pengikut Yesus. Nah, kalau dulu bisa, kenapa sekarang nggak gitu aja? Kan kasihan yang miskin tapi tekun ibadah. Disitulah letak prinsip sunatullah atau hukum alam yang Tuhan tetapkan. Tuhan menciptakan dunia ini dengan sistem sebab akibat. Tuhan memerintahkan manusia bukan hanya untuk sujud, tapi juga untuk menebar di muka bumi mencari rezeki. Tapi kan kalau dia ibadah terus, dia jadi nggak punya waktu buat cari makan. Masa Tuhan biarkan hambanya mati kelaparan? Begini logikanya, Yan. Ibadah itu maknanya luas. Bekerja dengan niat manusia memberi nafkah keluarga, itu juga ibadah. Kalau Tuhan cuma turunkan makanan dari langit secara otomatis, maka dunia ini bukan lagi tempat ujian, tapi jadi surga. Tuhan ingin saling berinteraksi, berdagang, dan tolong-menolong. Rezeki itu seringkali turun dari langit lewat tangan orang lain, bukan jatuh seperti hujan. Jadi kalau ada orang diam saja di masjid atau gereja tanpa usaha sampai mati kelaparan, itu salah siapa? Dalam pandangan agama, itu disebut fatalisme, menyerah tanpa usaha, dan itu dilarang. Ada kisah di zaman Nabi Umar bin Khattab, dia melihat orang-orang yang hanya diam di masjid tanpa bekerja. Umar memarahi mereka dan berkata, "Janganlah salah seorang dari kalian duduk diam tidak mencari rezeki sambil berdoa, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Padahal ia tahu bahwa langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Berarti doa dan ibadah itu nggak bisa menggantikan kerja fisik ya. Keduanya harus seimbang. Istilahnya tawakal. Tawakal itu artinya kamu ikat dulu untamu atau usaha, baru kamu berserah diri pada Tuhan atau doa. Kalau kamu tidak kerja dan berharap uang jatuh dari plafon, itu bukan beriman, tapi sedang memaksa Tuhan menuruti kemalasanmu. Oh alah, jadi Tuhan kasih kita akal dan tenaga itu supaya kita jadi perantara rezeki itu sendiri ya? Tepat. Tuhan bisa saja kasih mujizat setiap hari, tapi dia lebih ingin kita belajar tentang tanggung jawab, kerja keras, dan kepedulian sosial. Kalau semua orang hanya diam dan makanan turun dari langit, tidak akan ada peradaban, tidak ada ilmu pengetahuan, dan tidak ada rasa saling membutuhkan. Jadi, kalau kita nggak makan sehari dan mati, itu adalah konsekuensi dari hukum alam yang Tuhan buat sendiri. Tuhan nggak mau kita jadi manusia manja, tapi jadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain lewat hasil keringat kita. Masuk akal sih? Berarti doa itu buat menguatkan hati dan melancarkan usaha, bukan buat gantiin usaha ya? Oke, aku paham. Kalau buat orang sehat itu namanya malas. Tapi bagaimana dengan mereka yang cacat fisik total, atau lansia sebatang kara atau anak yatim yang memang tidak mampu bekerja? Kalau mereka hanya bisa berdoa dan beribadah, apakah Tuhan bakal membiarkan mereka mati kelaparan karena nggak bisa usaha? Disinilah ujian yang sesungguhnya, Yan. Tapi ujiannya bukan buat si penyandang disabilitas itu saja, melainkan ujian buat kita yang sehat. Dalam konsep agama, rezeki mereka yang cacat fisik itu dititipkan Tuhan melalui tangan orang-orang di sekitarnya. Dititipkan? Maksudnya bagaimana? Tuhan tidak menurunkan makanan dari awan, tapi Tuhan menggerakkan hati orang lain untuk berderma. Itulah kenapa ada konsep zakat, sodakoh, dan persembahan. Orang yang cacat fisik itu adalah saluran bagi orang kaya untuk beribadah. Kalau semua orang sehat dan mandiri, tidak ada jalan bagi kita untuk belajar kasih sayang dan berbagi. Tapi kan nggak semua orang cacat beruntung dapat bantuan, Don. Ada yang terlantar sampai kelaparan. Apa Tuhan nggak kasihan? Ini yang harus kita pahami. Tuhan bekerja lewat sistem kemanusiaan. Jika ada orang cacat kelaparan di sebuah lingkungan yang banyak orang kayanya, maka dosa dan gagal dalam ujian adalah orang-orang kaya di situ. Tuhan sudah memberikan uang itu di kantong si kaya, tapi si kaya tidak menyampaikannya kepada haknya, yaitu si cacat. Jadi keberadaan orang yang tidak mampu itu sebenarnya adalah tugas buat yang mampu.
Tepat. Ada sebuah hadis atau ajaran yang intinya mengatakan, "Carilah aku di antara orang-orang lemah di antara kamu." Tuhan ingin menemukan kita melalui pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi, bagi mereka yang cacat fisik, ibadah mereka adalah sabar. Sedangkan bagi yang sehat, ibadahnya adalah peduli. Berarti rezeki dari langit itu bentuknya bukan uang jatuh ya, tapi berupa rasa empati di hati manusia lain. Betul banget Yan, itulah mujizat yang nyata di zaman sekarang. Rezeki itu datang lewat sistem sosial yang adil. Kalau sistem sosialnya rusak karena manusia pelit, maka terjadilah kelaparan. Jadi jangan salahkan Tuhan tidak memberi makan, tapi tanyakan kenapa manusia tidak mau membagikan apa yang sudah Tuhan titipkan. Jadi kalau kita melihat orang cacat yang tetap bisa makan meskipun tidak kerja, itulah bukti bahwa Allah tetap menurunkan uang dari langit, cuma lewat rekening orang lain yang gerakan hati nuraninya. Duh, jadi merasa tertampar ya. Kadang kita lupa kalau kelebihan harta kita itu sebenarnya ada jatah orang lain di dalamnya. Kalau begitu, kasihan sekali ya Don. Berarti mereka yang lahir cacat total itu seolah-olah dilahirkan hanya untuk jadi objek belas kasihan orang lain. Mereka tidak punya kesempatan membuat mandiri atau berkarya seperti kita. Apa itu adil? Aku mengerti perasaanmu Yan. Kedengarannya memang tidak adil kalau kita hanya melihat dari kacamata ekonomi atau produktivitas kerja. Tapi di mata Tuhan, nilai seorang manusia tidak ditentukan dari apa yang bisa dia hasilkan secara materi, tapi dari keberadaan dirinya. Tapi kan kalau hidup hanya tergantung dari tangan orang lain, itu rasanya menyakitkan ya. Coba kita balik cara pandangnya. Dalam dunia yang sekarang sudah sangat materialis ini, banyak orang merasa berharga hanya kalau punya jabatan atau uang banyak. Nah, kehadiran saudara-saudara kita yang cacat itu adalah pengingat besar dari Tuhan bagi kita semua. Pengingat tentang apa? Tentang kemanusiaan. Mereka lahir bukan hanya untuk menerima belas kasihan, tapi untuk mengajari kita bagaimana caranya mencintai tanpa syarat. Tanpa mereka, hati manusia bisa menjadi sangat keras dan egois. Mereka adalah guru yang mengajari kita tentang rasa syukur, kesabaran, dan empati. Jadi maksudmu mereka punya misi spiritual yang lebih berat dari kita yang sehat? Bisa dibilang begitu. Dan ingat Yan, menerima belas kasihan itu sebenarnya adalah sebuah tindakan yang mulia juga. Banyak orang sombong yang tidak mau dibantu padahal butuh. Dengan mereka menerima bantuan, mereka memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbuat baik. Tanpa ada yang menerima, tidak akan ada orang yang bisa memberi. Tapi kan gak semua orang cacat beruntung dapat bantuan Don. Ada yang terlantar sampai kelaparan. Apa Tuhan gak kasihan? Tuhan bisa saja tanpa cara apapun. Tapi dia sudah memilih menggunakan sebuah sistem yang melibatkan kita, manusia. Kalau kita melihat orang cacat yang tetap bisa makan meskipun tidak kerja, itulah bukti bahwa Allah tetap menurunkan uang dari langit. Cuma lewat rekening orang lain yang gerakan hati nuraninya. Duh, jadi merasa tertampar ya. Kadang kita lupa kalau kelebihan harta kita itu sebenarnya ada jatah orang lain di dalamnya. Berarti di akhirat nanti hitung-hitungannya beda ya. Jelas beda. Orang yang lahir cacat tidak akan ditanya kenapa kamu tidak bekerja. Sebaliknya, mereka mungkin akan langsung masuk surga karena kesabarannya. Sementara kita yang sehat ini yang bakal diinterogasi habis-habisan. Kenapa kamu yang punya tangan dan kaki sehat, tapi tidak membantu saudaramu yang lemah? Poin penting dalam dialog ini adalah nilai manusia. Manusia berharga karena dia adalah ciptaan Tuhan, bukan karena kemampuannya menghasilkan uang. Produktivitas tidak sama dengan harkat. Jadi, mereka tidak dilahirkan hanya untuk menerima belas kasih, tapi untuk menjadi saksi kasih Tuhan di dunia. Mereka adalah penguji hati manusia-manusia lainnya. Wah, kalau dipikir begitu, justru kita yang sehat ini yang posisinya lebih ngeri ya, karena tanggung jawabnya jauh lebih besar. Don, argumentasimu soal ujian bagi yang sehat itu menarik, tapi bolehkah aku dikasih landasan yang lebih kuat? Bagaimana sebenarnya teks Tusi atau para ulama menjelaskan posisi orang-orang yang cacat atau tidak mampu bekerja ini? Tentu Yan, baik dalam Islam maupun Kristen, mereka punya tempat yang sangat istimewa. Mari kita bedah satu persatu. 1. Dari perspektif Islam, ayat dan hadis. Dalam Islam, martabat mereka sangat dilindungi. Bahkan ada teguran langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW karena sempat mengabaikan orang buta. Teguran Allah, Quran Surat Abasa ayat 1-4, Allah menegur Nabi ketika beliau bermuka masam kepada Ibnu Umi Maktum, seorang tunanetra, karena Nabi sedang sibuk berdakwah kepada pemuka Quraisy. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang tunanetra yang ingin belajar agama jauh lebih berharga daripada penguasa yang sombong. Rizki bukan dari kerja saja. Hadis riwayat Tirmizi. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi kalian rizki, sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang.
tafsir ulama menjelaskan bahwa burung tidak punya pabrik atau tabungan, tapi ia bergerak. Bagi yang cacat total, pergerakannya adalah doa dan kerelaan hati, dan Allah menjamin rizki mereka melalui perantara manusia lain. Penyebab turunnya rizki, hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidaklah diberi pertolongan dan diberi rizki, melainkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Maknanya, rizki orang kaya sebenarnya lancar karena adanya doa dan keberadaan orang-orang lemah yang mereka bantu. Tanpa orang lemah, keberkahan harta orang kaya bisa hilang. 2. Dari perspektif Kristen, ayat dan teologi. Di dalam Alkitab, mengulangi juga serupa. Yesus berkali-kali membalik logika dunia tentang siapa yang paling penting. Bukan karena dosa, Yohanes 9 ayat 1-3, ketika murid-murid bertanya mengapa ada orang lahir buta, apakah karena dosanya atau dosa orang tuanya, Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Maknanya, cacat fisik bukan kutukan, melainkan panggung bagi kebaikan Tuhan untuk dinyatakan, baik lewat kesabaran si penderita maupun kasih sesama. Anggota tubuh yang lemah, 1 Korintus 12 ayat 22. Malahan, anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, merekalah yang paling dibutuhkan. Tafsir, dalam tubuh Kristus, masyarakat beriman, orang yang cacat dianggap sangat penting karena mereka melatih otot kasih sayang komunitas. Tanpa yang lemah, komunitas akan menjadi sombong dan dingin. Ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin sering mestres bahwa kemiskinan atau kecacatan bukanlah kehinaan. Dunia ini hanyalah ruang menunggu. Jika seseorang cacat dan tidak bisa bekerja, namun ia ridho atau menerima dengan ketetapan Allah, maka derajatnya di akhirat melampaui orang kaya yang ahli ibadah. Jadi kalau diringkas, mereka yang cacat fisik itu menurut agama, 1. Bukan produk gagal, tapi bagian dari rencana Tuhan untuk menguji kasih manusia. 2. Dijamin rizkinya melalui kewajiban zakat atau sedekah orang lain. Hak mereka ada di harta kita. 3. Memiliki kemuliaan khusus karena keterbatasan mereka di dunia akan disempurnakan dengan kesempurnaan di akhirat. Tepat sekali. Jadi kalau ada orang cacat yang terlantar, yang harus ditanyakan bukan kenapa Tuhan tidak turunkan makanan, tapi kenapa orang-orang beragama di sekitarnya tidak menjalankan perintah kitab sucinya. Paham Don? Jadi keberadaan mereka sebenarnya adalah teguran hidup bagi kita yang sehat agar tidak sombong dengan kemampuan kita sendiri.